supaya kegaduhan ini berhenti, proaktif dong polisi. Ini kan sudah jadi konsumsi publik, gitu loh. Ya, netizen setiap hari bersuara, gitu loh. Jadi proaktif dong polisi, ngapain kita menunggu juga ada pihak pelapor bahwa ada pengakuan peristiwa pidana. Pemirsa, bukan hanya saja para saksi kuasa hukum yang terbagi opininya, tapi netizen pun terbagi opininya. Saya ke Pak Fredrik, sebenarnya siapa yang bisa lebih dipercaya? Saksi yang kemudian memutuskan untuk berkata jujur dan sebelumnya memberikan kesaksian palsu, dan para terpidana dan mantan terpidana, atau petugas kepolisian yang anaknya menjadi korban? Begini, menurut hemat saya, yang jelas kita sebagai seorang warga negara yang patuh pada hukum, kecuali kalau kita nggak patuh ya, kita itu wajib tunduk dan menghormatin putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kita tidak setuju, boleh kita lakukan upaya hukum peninjauan kembali, tapi tidak bisa mencaci maki bahwa itu tidak benar. Dan ingat, dalam hal ini, itu ada kode etik advokat yang saya perlu ingatkan pada teman-teman seprofesi kan, di pasal 4B dan C. Janganlah memberikan suatu pengarahan, keterangan yang bisa menyesatkan. Kita tidak boleh memberikan satu pendapat pribadi atau asumsi, seperti menyatakan di depan media bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Jadi seolah-olah yang menyatakan itu lebih pandai dong dari hakim. Yang punya palu itu hakim, bukan advokat. Saya nggak punya wewenang, Bu Elsa nggak punya wewenang. Kita boleh mengajukan dalam pledoi atau dalam hal ini replik atau dalam kesimpulan. Kita tidak bisa memutuskan perkara, senang tidak senang kita harus tunduk sama hukum. Dalam hal ini, apa yang disampaikan daripada rekan, mohon maaf ya, saya belum begitu hafal namanya ya. Bukan Pak Edwin. Pak Suhendra. Oh, Pak Asido, ya. Saya tanya, siapa yang membawa Dedek itu ke Pradi? Harus tahu, ada istilahnya MD itu yang mengatur semuanya. Yang bikin posket, yang mengarahkan, sampai membuat pernyataan di depan notaris. Pernyataan di depan notaris itu nggak ada nilainya. Sama dengan surat pernyataan di atas materai nggak ada. Pokoknya surat pernyataan diakuin itu ada mempunyai kekuatan hukum. Tapi pernyataan itu kan sepihak. Saya hari ini menyatakan, Mbak, saya mau kasih Mbak 100 juta. Besok pagi saya bilang, enggak, gue cabut. Bisa apa? Enggak ada nilainya surat pernyataan. Itu kan sepihak. Kan gitu. Tapi silakanlah, setiap orang kan mempunyai hak untuk menilai daripada yang bersangkutan. Yang kita harus mendalamin, maksudnya MD ini apa? Membawa orang-orang begitu. Saka juga dia yang bawa. Dedek dia yang bawa. Kemudian diarahkan. Dia sekarang kan lagi mau main di dalam politik kan, yang kita perlu tanda tanya. Kemudian dalam hal ini, sebagai seorang advokat, kita ini DM punya maksudnya kewajiban. Pak, bukan MD. DM. Bukan Iya, DM, sorry. Okay. Saya tidak kenal dia, ya. Saya tidak mau sebut namanya, itu Pak. Tapi yang jelas, Pak, sebagai seorang advokat, Pak, kita itu wajib memberitahukan yang bersangkutan. Bahwa bila Anda sekarang memungkirin keterangan Anda yang di bawah sumpah, Anda itu akan terjerat 242 Yuntuh 221. Itu pasti 9 tahun masuk. Tidak perlu alasan apapun, tidak bisa di-excuse. Ya. Kedua, kita tidak bisa mengarahkan bahwa dia supaya memberikan, kamu harus jawab begini, kamu akan jawab pertanyaan gini. Kalau apa perlu Pak, waktu didampingin Pak, biasanya itu advokat itu banyak ikut ngomong. Gitu Pak. Jadi mempengaruhi dari pemeriksaan. Yang jelas, apa yang dikatakan dia disiksa, disetrum, dan segalanya. Kasus ini oleh Saka khususnya, karena saya pernah dialog dengan Saka juga, kalau nggak salah di iNews atau di TV One, saya lupa. Jelas yang ini dia ngaku, dia disiksa, dipukulin, dan segalanya. Bahkan ditanya waktu itu, ketika Anda sudah diserahkan pada jaksa, tahanan Anda kan sudah tahanan jaksa, bukan polisi, apa jaksa ikut menyiksa? Iya, katanya begitu. Yang jelas, dia sudah menyampaikan keberatannya bahwa penyiksaan di depan sidang. Di mana hakim itu langsung memanggil namanya verbalisan, penyidiknya. Di dalam putusannya Saka itu ada namanya pemeriksaan verbalisan.
Jadi penyidik itu membantah dan sebagainya, mereka kan adu argumentasi. Tapi yang kita lihat, yang saya lihat, bahwa akhirnya hakim itu kan memutuskan bahwa dia lebih mempercayai verbalisan, bahwa itu tidak terjadi. Jadi janganlah dalam hal ini kita memberikan suatu, mendoronglah opini masyarakat, bahwa waduh itu polisi itu kejam dan sebagainya, itu nggak baik. Baik, saya ke Pak Edwin, silakan langsung ditanggapi. Ya, tanggapin apa nih? Soal katanya penyiksaan tidak benar. Ya, Jadi sebenarnya intinya Pak Fredrik mengatakan Saka bohong soal penyiksaan. Iya, jelas di pemeriksaan verbalisan. Dan kita lihat putusan Dan hukum, diarahkan kan? oleh kuasa hukumnya. Bukan, dalam hal ini kalau dia soal dia ngaku dia disiksa dan segalanya siapa yang ngarahkan, saya tidak ikut campur. Cuma saya bicara fakta hukum kan, saya dalam hal ini posisi saya kan hanya menjelaskan duduk hukumnya itu bagaimana. Baik, ada dua pilihan Mbak Anissa. Pertama kan kalau ada yang merasa pihak dirugikan dari keterangan Saka Tatal, Aldi, Dede, ya laporkan aja ke polisi. Itu pilihan pertama. Dan kedua, sebaiknya atau seharusnya supaya kegaduhan ini berhenti, proaktif dong polisi. Ini kan sudah jadi konsumsi publik, gitu loh. Ya, netizen setiap hari bersuara, gitu loh. Jadi proaktif dong polisi. Ngapain kita menunggu juga ada pihak pelapor bahwa ada pengakuan peristiwa pidana yang disampaikan oleh Aldi, Saka Tatal, Dede, Liga Akbar, ya 4 orang. Ada tambahan Ya, saksi-saksi yang lain juga kan, Pram, Betul. Teguh, Ya. Okta, Udin. Silakan, Mbak. Silakan majukan ke Propam, Mbak. Pada waktu, tapi bukan dalam hal ini mengatakan bahwa no viral, no justice, Pak. Itu kita sudah lupa bahwa kita ini avokat, Pak. Bicara Kita tidak ada Pak namanya no viral, no Oke, Pak justice. Fredrik, tahan dulu. Silakan Pak Edwin. Ya, jadi gitu. Menurut saya kalau mau mengakhiri ini dan kemudian Polri juga merasa dirugikan dengan opini berkembang, proaktif saja. Itu dalami keterangan itu. Keterangan tadi saya sampaikan, ya setidaknya ada 4 aktor yang penting dalam perkara ini. Ada Liga Akbar, ada Saka Tatal, ada Aldi, ya ada Dede, ya yang sudah menyampaikan secara terbuka apa yang terjadi pada versi Aldi dan Liga dan Saka Tatal. Mereka menceritakan tentang penyiksaan. Pada versi Dede dan Aldi mereka menceritakan tentang keterangan palsu, tentang pengarahan, gitu. Itu perkara pidana bukan? Kalau itu perkara pidana proaktif dong, udah jadi pejabat publik. Untuk apa kita bicarakan ini tiap malam di iNews? Gitu. Sementara penegak hukum kita diam-diam saja, seperti nggak ada masalah. Oke, baik, kita akan kembali usai jeda, tetap diinterupsi.